Nah sekarang APBN 2025 yang tadi telah disampaikan. Telah disampaikan bahwa Indonesia ingin keluar dari middle income trap. Dan untuk itu kita butuh mengakselerasi growth hingga 6 hingga bahkan 8%. Ini artinya pemerintah harus terus fokus untuk meng-create momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. Karena kalau growth bisa sesaat tinggi tapi kemudian tidak sustainable dan tidak stable. Dan untuk 2045 dengan aspirasi untuk mencapai high income country, jumlah penduduk kita dengan demographic growth yang sekarang ini diperkirakan mencapai 324 juta. 65% produktif, 70% adalah kelas menengah. Itu akan menjadi the size ekonomi kelima terbesar di dunia. Dan ini menimbulkan motor penggerak ekonomi dunia sendiri. Tapi untuk mencapai itu kita harus menciptakan terus nilai tambah dari setiap sektor. Manufaktur jelas, tapi juga pertanian dan jasa. Jadi komposisi dari manufaktur, pertanian dan jasa harus terus ditingkatkan. Salah satu yang bisa meningkatkan value added dan productivity adalah kualitas dari tenaga kerja. Kalau kita lihat 2015 ke 2023, dengan jumlah tenaga kerja yang lulusan SMP ke bawah sudah mulai menurun di bawah 50%. Dan mulai banyak lebih dari SMA, SMK, dan bahkan universitas. Itu berarti quality-nya sudah mulai bergeser dalam waktu 10 tahun atau dalam hal ini less than 10 tahun, 8 tahun. Ini tren yang akan terus kita jaga untuk meningkatkan kualitas dari labor atau SDM kita. Makanya nanti dari sisi banyak strategi untuk meningkatkan productivity akan bertumpu pada pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset serta development. Hilirisasi dan revitalisasi industri kita telah memberikan suatu daya tahan pada saat ekonomi dunia bergoncang. Kita lihat 3 leading sektor di manufaktur yang punya potensi sangat besar, yaitu industri makanan minuman, logam dasar, ini yang hilirisasi dari pertambangan, dan industri kimia farmasi. 3 ini selalu identik nanti dengan manufacturing base ekonomi kita. Sedang sektor-sektor yang memang tertinggal karena sekarang shift dengan teknologi dan otomasi, dalam hal itu seperti tekstil, alas kaki, industri karet, ini perlu untuk ada semacam afirmasi agar mereka memiliki adjustment yang relatively smooth. Untuk itu kita akan menggunakan insentif fiskal maupun fiscal tools. Entah itu melalui tadi belanja, membuka kawasan industri, apakah melalui subsidi, atau bahkan menggunakan insentif perpajakan dalam bentuk insentif fiskal. Insentif perpajakan seperti tax allowance maupun tax holiday. Ini agar kita bisa terus menjaga momentum industrialisasi yang berbasis pada nilai tambah tinggi. APBN 2025 didesain untuk menjaga transisi ini. Tema yang kami terus konsultasikan dengan presiden terpilih dan maupun presiden yang saat ini Pak Jokowi adalah bahwa keberlanjutan, dan beliau berdua selalu berdiskusi, keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi. Namun APBN sebagai instrumen yang vital harus terus dijaga supaya dia terus menjadi instrumen yang bisa mendukung tadi keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi.